Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gustianingsih, NIM 1814070013, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang referensi penelitian. A. Pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Sedangkan daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. D. Pentingnya menuliskan referensi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang pertama, memperkuat argumentasi atau teori. Referensi digunakan sebagai bahan penunjang sebuah argumentasi atau teori yang diajukan dalam tulisan. 2. Menghindari plagialisme. Penggunaan referensi bertujuan agar tidak menjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain. 3. Menghargai karya orang lain. Referensi perlu dicantumkan sebagai bentuk penghargaan kepada karya orang lain. 4. Memberi informasi kepada pembaca. Referensi bertujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber asli dan lengkap dari sebuah teori atau pendapat. C. Tata cara atau aturan penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. 1. Nama. Dengan menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. Hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang digunakan sebagai referensi. 3. Judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Penulisan judul buku dibuat dengan italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, dan majalah. Tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku, kita juga perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja, ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan, yakni di antaranya, yang pertama, nama. Pastikan nama yang ditulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. 2. Judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan daftar pustaka dari internet. 1. Nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. 2. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. 3. Judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. 4. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut, agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. 5. Waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. 2. Menuliskan kutipan versi body note, footnote, dan endnote dalam isi laporan dan hubungannya dengan cara penulisan daftar pustaka. Catatan kaki apabila penulis mencantumkan nomor indeks
bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Prinsip-prinsip dalam penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. 2. Nomor catatan kaki ditulis secara urut. 3. Catatan kaki ditulis dengan satu spasi. 4. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi. 5. Baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. 6. Judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italik. 7. Nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. B. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. 2. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. 3. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung. Tutup catatan tubuh. C. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. 3. Membuat panduan menggunakan tool reference pada Word. A. Footnote. Sebelumnya, arahkan kursor pada bagian akhir paragraf dari tulisan yang akan diberi footnote. 2. Pilih tab reference, kemudian insert footnote. Ketiga, akan muncul angka yang berada di atas superscript di akhir paragraf. Periksa bagian footer, maka ada bagian isian dengan angka yang sama. 4. Isikan footnote sesuai dengan aturan penulisan footnote yang digunakan. 5. Untuk menambahkan footnote, ulangi cara 1 sampai 4. B. Body note. Yang pertama, siapkan dahulu beberapa referensi yang digunakan dalam laporan pada Excel. Pastikan referensi yang digunakan terdaftar pada current list. 2. Sama halnya seperti footnote, arahkan kursor di akhir paragraf. Lalu, klik Insert Citation pada tab Reference. Pilih referensi mana yang berhubungan dengan paragraf tersebut. 3. Begitu pula jika ingin menambahkan sumber lain pada paragraf yang lain. 4. Jika format tidak sesuai, kita dapat mengeditnya dengan mengarahkan kursor pada body note yang bersangkutan. Akan muncul kotak di sekitar body note tersebut. Klik panah kecil di sebelah kanan untuk menampilkan menu drop-down. 5. Klik Edit Citation, maka akan muncul jendela kecil seperti Add Text. Berarti menambahkan keterangan halaman di situasi yang Anda masukkan. Sedangkan Suppress adalah menghapus keterangan citasi yang tertulis di dokumen. 6. Jika ada perubahan dari sumber referensi, jangan lupa untuk melakukan update pada citasi yang Anda masukkan. C. Endnote. Yang pertama, letakkan kursor di akhir kalimat yang ingin kamu tambahkan catatannya. 2. Klik tab Reference. 3. Klik tombol Insert Endnote. 4. Isi dengan keterangan yang kamu inginkan. 4. Penulisan referensi otomatis dari Google Cendekia. Google Cendekia adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Langkah-langkah menulis daftar pustaka dengan Google Scholar atau Cendekia adalah sebagai berikut. Pertama, buka halaman website Google Scholar, yaitu http://scholar.google.com.
Kedua, pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Ketiga, pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Cite sehingga muncul beberapa style pengutipan. 4. Pilih atau blok item pengutipan pada bagian Vancouver. Kemudian, klik kanan dan pilih copy. 5. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka. Tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. 6. Modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. 5. Penulisan referensi otomatis dari aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti, pelajar, akademisi untuk melakukan sitasi dan pengolahan referensi dengan mudah dengan hanya mengklik. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley, daftar referensi yang jumlahnya banyak tersebut dapat diatur dengan mudah. Langkah memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. A. Memasukkan file PDF ke aplikasi. File PDF dapat dimasukkan dengan cara mengklik tombol Add pada kiri atas. Pada jendela yang terbuka, cari file PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab Details di kanan. B. Memasukkan data referensi dari Google Scholar selain melalui PDF. Kita juga memasukkan data referensi dari Google Scholar. Untuk mengetahui cara tersebut, silahkan teman-teman baca atau unduh data referensi dengan mudah pada Google Scholar untuk digunakan pada manajemen referensi. Setelah mendapatkan file scholar.res dari Google Scholar, tekan tombol Add pada kiri atas layar. Pada jendela yang terbuka, cari file tersebut. Jika sudah terpilih, maka klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab Details di kanan. 6. Membuat referensi otomatis dengan menggunakan aplikasi Zotero. Langkah-langkah membuat referensi menggunakan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu, buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik New Item, lalu pilih salah satu jenis referensi, misalnya buku. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan mengklik Add Item yang terdapat pada jurnal. Yang kemudian pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, lalu pilih Citation Style sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini secara otomatis.